Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Kemenak Batch 3 tahun 2025. Saya akan memperkenalkan, nama saya Rusman. Saya dari LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. NIM 250109112474. Pada hari ini Selasa 14 Oktober 2025, saya akan melaksanakan video pembelajaran uji kinerja dengan topik Asmaul Husna di SD Negeri Jarat, Desa Golomuri, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita kembali dalam kegiatan kita atau kewajiban kita, itu proses KBM atau belajar. Anak-anakku sekalian dipersilakan untuk duduk. Pak ingin mencari kehadirannya Aca Nur Mahrani. Hadir, Pak. Ahmad Taufik. Hadir, Pak. Fadil Mahfuz Murtada Boa. Hadir, Pak. Faharul Al-Fariski. Hadir, Pak. Laila Sahida. Hadir, Pak. Muhammad Radit Al-Baid. Hadir, Pak. Muhammad Zafran Kamil. Hadir, Pak. Mujibur Rahman. Hadir, Pak. Pak. Rosa Safila. Hadir, Pak. Ya, ada semua Pak. Oke, sebelum kita memasuki pelajaran, terlebih dahulu salah satu di antara kalian untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk maju ke depan. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tangan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrahli sadri. Rabbi shrahli sadri. Wa yassirli amri. Wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani. Wahlul 'uqdatam min lisani. Yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Warzuqni fahman. Warzuqni fahman. Amin. Amin. Ya, pelajaran kita pada kali ini adalah tentang Asmaul Husna. Namun pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang Quran surah Al-Hujurat ayat keberapa? 13. Ayat ke-13 menjelaskan tentang menjaga antara sesama. Ya, pada kesempatan kali ini kita memasuki pelajaran Asmaul Husna. Apa kaitannya anak-anakku sekalian? Bahwa antara kita tidak boleh saling mengejek antara satu dengan yang lain, baik itu di dalam sekolah maupun luar sekolah. Asmaul Husna itu juga sendiri kita harus saling meneladani semua apa yang menjadi sifat-sifat Allah. Apa salah satu contohnya? Yaitu kita harus berbuat adil antara sesama. Di dalam Quran surah Al-Hujurat juga pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bukan hanya menjaga hubungan baik itu antara saudara seiman dengan kita atau saudara seakidah dengan kita, melainkan juga dengan teman-teman kita yang lain yang berbeda akidah atau berbeda keyakinan dengan kita, dimanapun kita berada, agar terciptanya hidup rukun dan damai. Ya, itu maksudnya kita saling menjaga antara sesama. Baik itu dengan saudara kita, dengan tetangga kita,
dengan kakak kelas kita kalau kita di sekolah, maupun dengan siapa saja yang kita temui, atau dengan siapa saja kita berinteraksi, ataupun dengan siapa kita berkomunikasi, ya, agar terciptanya hidup rukun dan damai. Ya. Di dalam agama juga, atau di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13 juga itu, bahwa kita seharusnya apa? Selain kita menjaga hubungan baik, kita juga harus berperilaku adil. Akhlak kita perlu dijaga. Kenapa? Untuk menciptakan suasana rukun dan damai. Ya, segala sesuatunya itu kita harus saling menjaga bersama. Contohnya di sekolah kita, antara satu dengan yang lain itu tidak boleh saling mengejek antara satu dengan yang lain. Begitu juga ketika kita berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Bunyi daripada Quran surah Al-Hujurat itu adalah, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin aw unsa wa ja'alna syu'uba wa qabala lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya, mungkin itu hanya sekedar mengingatkan kembali atau merefleksi pertemuan kita pada minggu lalu. Sekarang kita memasuki pertemuan kali ini adalah tentang Asmaul Husna. Siapa yang pernah dengar tentang Asmaul Husna? Ya, Asmaul Husna itu adalah berasal dari dua kata, yaitu apa? Nama-nama Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Husna, yang artinya nama-nama. Yang kedua apa? Al-Hus, yang artinya baik atau bagus. Kalau kita menggabungkan menjadi satu adalah Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik atau yang paling baik. Berjumlah berapa? 99. Tetapi yang kita pelajari pada kesempatan hari ini adalah ada berapa Asmaul Husna? 5. Ya, sebelum kita mempelajari kelima Asmaul Husna itu terlebih dahulu, marilah kita menyanyi Asmaul Husna. Menyanyi Asmaul Husna, mulai. Tepuk Asmaul Husna. Al-Alif artinya Maha Raya. Al-Aziz artinya Maha Perkasa. Al-Qudus artinya Maha Suci. As-Salam artinya Maha Segarang. Al-Mu'min artinya Maha Berbahagia. Itu merupakan Asmaul Husna yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Di dalam Al-Quran menjelaskan atau dalil yang menguatkan nama-nama Allah itu adalah walillahil asmaul husna fad'una biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayjauna makana ya'malun. Ya, yang artinya Allah memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmanya, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan atau apa yang telah mereka kerjakan. Quran surah Al-A'raf ayat ke-187. Apa makna dari ayat ini? Merupakan ketika kita berdoa, ketika kita meminta kepada Allah, maka kita harus menyebut dulu Asmaul Husna. Ya, kita memasuki pada
Asmaul Husna yang pertama. Sebelum kita memasuki Asmaul yang pertama atau Al-Malik, ini merupakan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan ma ahsaha dakhalal jannah. Ini merupakan adalah perkataan ataupun sabda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai nama 99, yaitu 100 kurang 1. Siapa yang menghitungnya atau menghafalnya, maka ia akan masuk surga. Itu dalil atau hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Maka kita pertama itu adalah Al-Malik atau yang artinya maharaja, yaitu Allah semua yang mengatur segala sesuatu, yang mengatur semua raja di atas permukaan bumi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuasaannya Allah itu adalah dia kekal selama-lamanya, beda dengan raja yang ada di atas permukaan bumi. Mereka hanya sementara, hanya sesaat. Apa yang kita miliki maka nantinya Allah akan cabut. Misalnya ketua kelas, dia terbatas. Ketua kelas. Tidak dia dari SD sampai SMA sampai kuliah atau apapun, dia menjadi ketua kelas terus. Tidak. Atau contoh lain, seorang kepala desa. Kepala desa itu untuk sementara. Waktunya berapa tahun? 5 tahun. Makanya di saat kita menjadi pemimpin, tidak boleh kita sombong. Mentang-mentang kita menjadi kepala desa, kita seenaknya dengan masyarakat. Ketika ada masyarakat yang membutuhkan rekomendasi ataupun surat menyurat, maka banyak hal yang dipersulit oleh kita sebagai kepala desa. Harus bayar inilah, harus bayar itulah. Itu tidak boleh. Karena memang seorang pemimpin itu adalah tugasnya untuk melayani masyarakat. Sudah paham tentang Asmaul Husna Al-Malik? Bagaimana kita seorang siswa dapat meneladani Asmaul Husna tersebut? Yaitu yang pertama, menjadi pemimpin yang bijaksana dan amanah. Apa bijaksana tadi itu? Yaitu kita berbuat sebaik-baiknya ketika kita menjalankan tugas kita selama masa jabatan. Bagaimana amanah? Amanah yang diembankan oleh masyarakat kepada kita atau kepada saudara-saudara kita, misalnya kita sebagai ketua kelas, maka kita laksanakan dengan baik. Apa tugasnya ketua kelas? Tidak ada guru pergi panggil. Itu salah satu contohnya. Atau ada teman yang sakit, dititipkan surat sakit, kita sampaikan ke guru wali kelas. Jangan karena kita ada persoalan maka kita tidak memberinya ke wali kelas, kita langsung buang di jalan. Itu merupakan kita tidak amanah. Orang yang amanah itu adalah menjalankan tugasnya dengan baik, menyampaikan pesan yang diembankan kepada dirinya kepada orang yang dituju. Yang kedua adalah meneladani Asmaul Husna Al-Malik adalah berjuang membela bangsa dan agama dengan jabatan. Misalnya, ayo aturan di dalam kantor kita bahwa ketika memasuki jam sholat, mari kita sholat bersama-sama. Bersolat berjemaah. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Ya, contohnya
Contohnya ketika kita hidup dalam bermasyarakat adalah ketika ada kegiatan gotong royong membersihkan jalan, sementara pada hari itu kita mau pergi ke sawah, mau buat pagar di sawah. Maka yang kita dahulukan adalah kepentingan umum. Itu kepentingan pribadi kita bisa kita jadwalkan sebentar sore. Karena kegiatan ini adalah kegiatan untuk kepentingan kita bersama. Yang kedua adalah Asmaul Husna Al-Aziz. Asmaul Husna Al-Aziz artinya apa? Maha perkasa. Ya, berarti Allah itu memiliki kekuatan. Kekuatannya Allah itu tidak bisa kita bandingkan. Kalaupun kita misalnya fisiknya saya kuat, tetapi ada saatnya saya menjadi lemah. Ya, tetapi kekuatan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kekal selama-lamanya. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah Yasin ayat ke-5 yaitu Tanzilal Azizur Rahim. Yang artinya sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang maha perkasa, maha penyayang. Ya, disinilah selain Allah kuat, juga Dia memberikan kasih sayang kepada semua hambanya. Terlepas hambanya itu dia taat beribadah atau tidak. Kasih sayangnya Allah itu Allah berikan kepada hambanya semua tanpa terkecuali. Kepada orang yang ganteng, kepada orang yang kulitnya hitam, kepada orang yang rambutnya keriting. Allah memberikan tidak ada beda-beda oleh Allah. Beda dengan kita yang manusia. Selain kekuatan kita lemah atau sesaat, kita juga kadang kita ada sifat iri hati dengan teman atau dengan saudara kita. Bagaimana cara meneladani Asmaul Husna Al-Aziz? Yaitu yang pertama, pantang menyerah dan tidak mudah putus asa. Contohnya di dalam kehidupan kita sebagai siswa, kita mendapatkan nilai yang rendah. Apakah kita hanya diam begitu saja ketika kita mendapatkan nilai hasil ujian kita rendah? Tidak. Kita harus tetap berusaha. Ya, berusaha. Apa usahanya kita? Yaitu belajar. Dengan belajar itulah nanti dan rajin datang sekolah, maka kita nanti akan mendapatkan nilai yang bagus. Yang kedua, tangguh menghadapi segala permasalahan. Apapun persoalan yang ada, kita harus hadapi dengan baik. Tidak boleh kita cepat menyerah. Yang ketiga, kuat dan tabah menghadapi ujian. Ya, ketika orang tua kita sakit, kita tidak boleh bersedihannya kepanjangan. Sedih terus, tidak datang sekolah, tidak boleh juga begitu. Yang terakhir, melatih diri kita agar memiliki mental yang kuat. Apapun tantangan yang kita hadapi, sekalipun kita sakit sekalipun, kita tidak boleh merasa lemah. Mental kita harus kuat. Saya tetap harus sekolah. Ketika sembuh, saya harus pergi sekolah. Jangan karena sakit, maka kita langsung malas. Ya. Yang selanjutnya adalah, atau yang ketiga adalah Al-Qudus. Siapa yang tahu Al-Qudus artinya apa? Maha suci. Makanya dalam kehidupan sehari-harinya kita di sekolah itu harus bersih. Atau sekolah harus mandi, apalagi harus pakaiannya bersih, apalagi harus rapi. Kelas harus bersih. Itu karena kita mencontohi Asmaul Husna Al-Qudus. Allah itu suci. Beda dengan kita manusia. Kita manusia masih ada sifat iri, dengki terhadap saudara kita. Dia juara kelas kan karena dia anaknya guru, atau dia punya keluarga adalah guru. Berarti hati kita tidak bersih, tidak suci. Yang keempat atau D adalah Assalam. Siapa yang tahu Assalam? Artinya? Maha sejahtera. Allah lah yang memberikan kehidupan kita yang baik. Allah yang memberikan kehidupan kita yang layak, yang baik. Ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala, "Huwallahu alladzi la ilaha illallah al-malikul quddus wassalam."
Nah, yang artinya dia Allah, tidak ada Tuhan selain Dia Maharaja yang Maha Suci, Maha Sejahtera. Bagaimana kita cara meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari kita adalah ketika ada teman yang bertengkar, maka kita akan melerai. Kita berada di tengah-tengah agar mereka berkelahinya tidak jadi. Ya, jangan ada teman yang berkelahi kita ikut lagi pukul karena saudara kita atau teman dekat kita yang teman berkelahinya. Itu tidak boleh. Yang kedua, selalu menciptakan suasana damai dan rukun. Di awal tadi memang kita sudah sampaikan, di dalam kehidupan kita memang harus terciptanya kehidupan damai dan rukun, baik di antara kita sebagai siswa maupun terhadap orang tua maupun keluarga kita. Yang selanjutnya adalah membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Ketika ada orang lain yang membutuhkan bantuan kita, maka kita harus kita bantu. Misal contoh, dia jatuh motor, kita harus bantu dia bawa ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat. D. Menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat menggantungkan harapan. Artinya apa? Kita meminta sesuatu. Makanya kita sebelum melaksanakan sesuatu itu, kita dianjurkan untuk apa? Berdoa. Agar nanti apa yang kita cita-citakan bakal tercapai. Yang terakhir adalah Al-Mu'min. Siapa yang tahu artinya? Maha Pemberi. Ya, makanya kita mau kecelakaan misalnya, ada saja sesuatu yang menghalangi kita dari kecelakaan itu. Kadang kan ada orang yang begini, dia diserempet oleh motor, tetapi dia tidak apa-apa. Itu artinya ada Allah yang membantu. Disitulah maha keamanannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Wallahilladzina la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salam al-mu'min. Yang artinya dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Dia adalah Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Damai, yang Maha mengaruniai keamanan. Quran Surah Al-Hasr ayat ke-23. Bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna ini? Senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Melakukan hal yang baik. Melakukan hal yang baik. Apalagi? Saling tolong-menolong. Saling tolong-menolong. Apalagi? Yang paling utama adalah menjalankan apa yang menjadi perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang duduk sesuai dengan kelompoknya. Ya, bentuk kelompoknya masing-masing. Ya, sekarang mulai mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak tadi. Ya, ambil semua bukunya. Ya, buka semua bukunya. Kerjakan masing-masing ya. Nanti salah satu keterwakilan dari kelompoknya akan maju ke depan. Ya, sekarang yang kelompok 1. Kelompok 1 ketua kelompoknya. Boleh kita merasa sedih dan kecewa. Ini adalah yang duduk di bangku kelas 4. Pada hari Selasa yang lalu guru pendidikan agama Islam di sekolah bagikan hasil penilaian harian yang telah dilaksanakan. Yuni dapatkan penilaian harian bahwa Yuni merasa kecewa dan kesal menerima hasil nilai dengan sabar dan tidak putus asa. Jawab penilaian berikutnya, terutama pelajaran bahasa Indonesia. Kita rasa sedih dan kecewa apabila mendapatkan. Ya,
adalah presentasi dari kelompok 2. Ya. Pada kelompok 2 terima kasih. Kelompok 3. Yuni adalah siswa yang duduk di bangku kelas 4. Pada hari Selasa yang lalu, guru pendidikan agama Islam membagikan hasil penilaian harian yang telah dilaksanakan. Yuni mendapatkan penilaian harian di bawah standar. Yuni kecewa dan kesal terhadap dirinya sendiri. Depan akan ada penilaian harian untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Ini harus bersiap menghadapi penilaian tersebut. Apa akan kamu lakukan apabila kamu menjadi Yuni? Jika saya menjadi Yuni, saya akan menerima hasil nilai dengan sabar dan tidak putus asa. Mengevaluasi apa yang kurang dalam belajar saya. Meminta bantuan guru atau teman jika ada pelajaran yang belum saya pahami. Menyusun jadwal belajar yang lebih baik dan baik untuk menghadapi penilaian berikutnya, terutama pelajaran bahasa Indonesia. Bolehkah kita merasa sedih dan kecewa apabila mendapatkan kegagalan? Berikan alasanmu. Boleh. Rasa sedih dan kecewa adalah perasaan yang wajar sebagai manusia. Namun kesedihan itu tidak boleh membuat kita menyerah atau berputus asa. Dalam Islam kita diajarkan untuk tetap bersabar, berusaha dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kegagalan bisa menjadi pelajaran yang berharga agar kita menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Apa yang dilakukan Yuni agar penilaian selanjutnya mendapatkan nilai yang bagus? Yang harus dilakukan Yuni adalah harus bersiapkan diri dengan baik, yaitu harus rajin belajar dan tidak boleh bermalas-malasan. Ya, itulah presentasi dari kelompok 3. Ya, mari kita tepuk tangan, kita aplaus dan kita masih semangat? Semangat! Tepuk semangat! Dalam tadi pelajaran Asmaul Husna tadi bahwa ada sebuah cerita. Di dalam cerita tersebut ada seorang siswa yang dimana siswa itu adalah mendapatkan nilai yang sangat rendah. Dia merasa sedih. Tetapi kita tidak boleh selama-lamanya merasa sedih karena mendapatkan nilai yang rendah. Kita harus Tidak boleh putus asa. tidak boleh putus asa. Ya. Asmaul Husna merupakan nama-nama Allah yang baik dan benar, yang memang harus kita contohi dan kita teladani. Ya. Ada yang pertama tadi adalah Al-Malik. Al-Malik yaitu Maharaja. Kita mencontohinya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita menjadi pemimpin, kita tidak boleh serakah atau tidak boleh sombong. Nah, yang kedua apa? Yaitu Al-Aziz. Al-Aziz merupakan Allah Maha Perkasa. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah kuat, maka yang perlu kita teladani dari Asmaul Husna ini adalah bagaimana kita ini menjadi kuat. Yang ketiga, Al-Qudus merupakan Maha Suci. Di dalam kehidupan sehari-hari kita harus mencontohi apa yang menjadi sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang selanjutnya adalah As-Salam. Maha memberi sejahtera. Maha memberi sejahtera.
Allah itu yang memberikan kita kebahagiaan, kesejahteraan. Yang selanjutnya adalah Al-Mu'min. Al-Mu'min adalah Maha memberi keamanan. Maha memberi keamanan. Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun dan kapanpun kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah yaitu Al-Mu'min. Maha memberikan keamanan. Ya, di dalam Asmaul Husna juga tadi adalah sebelum kita laksanakan sesuatu kita harus menyebut asmanya Allah atau nama-namanya Allah. Agar apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan daripada kelima Asmaul Husna ini adalah bagaimana di dalam kehidupan sehari-hari kita harus selalu mencontohi apa yang telah diajarkan oleh agama kita, yaitu melalui asmanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari Al-Malik, Maharaja. Yang kedua adalah Al-Aziz, yang dimana Al-Aziz ini merupakan Maha Perkasa. Yang ketiga Maha Suci. Yang selanjutnya apa? Yaitu Asa, memberikan kita apa? Kesejahteraan. Yang terakhir adalah Al-Mu'min, memberi keamanan kepada kita semua. Asmaul Husna ini bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu adalah segala sesuatu yang kita laksanakan harus ada menjadikan contoh dari sifat-sifat Allah. Ya. Yang kedua, dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus melangsungkan kehidupan yang rukun dan damai. Yang ketiga adalah di dalam kehidupan sehari-hari kita harus saling menjaga antara satu dengan yang lain. Baik itu saudara dekat kita, baik itu teman kita, siapapun kita harus saling menjaga. Yang selanjutnya adalah kita harus saling memberikan keamanan. Kita juga perlu hidup rukun dan damai. Untuk menutupi kegiatan kita kesempatan hari ini, marilah kita tutup dengan hamdalah. Kepada ketua kelas, maju ke depan. Marilah kita menutup doa dengan mengucapkan hamdalah.